Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, santriwan santriwati Pondok Modern Selamat, khususnya kelas 7 yang masih berada di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun tidak secara langsung, yaitu dalam rangka kajian agama, kajian hadis untuk kelas 7, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya besok di hari kiamah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semuanya, khususnya kelas 7 yang masih berada di rumah, kita akan melanjutkan kajian hadis yang kemarin, yaitu hadis kitab Arba'in Nawawi untuk kelas 7. Untuk hari ini kita nanti akan belajar hadis yang keempat. Hadis yang keempat untuk melanjutkan kajian yang kemarin. Tetapi sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilindungi dari berbagai macam penyakit, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik anak-anak semuanya, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Libti wa imardhatillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semuanya yang di rumah yang punya kitab Arba'in Nawawi, silakan bisa dibuka. Kita akan pelajari hadis yang keempat. Silakan dibuka halaman 9. Al-Hadisur Rabi. Yang punya kitab hadis Arba'in Nawawi bisa dibuka halaman 9, yaitu Al-Hadisur Rabi. Dalam hadis yang keempat ini, karena hadisnya sangat panjang, jadi kita belajar hanya sedikit saja, atau separuh dari hadis, atau sepenggal dari hadis, atau sebagian dari hadis yang keempat ini, karena hadisnya sangat panjang. Jadi untuk kali ini kita belajar sebagian dari hadis yang keempat ini. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisur Rabi, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, hadasana, menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, beliau adalah as-shadiqu, benar, al-masduqu, dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, sesungguhnya salah satu dari kalian, yusma'u khalquhu, diciptakan, tidak fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, diciptakan fi batnihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, berupa cairan sperma. Tsumma yakunu, kemudian menjadi alaqatan, segumpal darah, misla dzalika, atau semisalnya. Tsumma yakunu, kemudian menjadi mudghatan, segumpal daging, misla dzalika, atau menyerupainya. Tsumma yursalu, kemudian diutus ilaihi kepadanya, kemudian diutus ilaihi kepadanya, al malaku, malaikat, bayang fuhu fihi,
dan ditiupkan di dalamnya ar-ruha, ruh. Wa yu'maru, dan malaikat diperintahkan, wa yu'maru, dan malaikat diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan memutuskan, menetapkan 4 perkara. Ikat birizkihi, yaitu dengan menulis, menetapkan atau menentukan rizkinya, wa ajalihi, dan matinya, wa amalihi, wa ajalihi, dan ajalnya, kematiannya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqi, dan celakanya, au sa'idun, atau kebahagiaannya. Baik anak-anak semuanya, dalam hadis yang keempat ini saya ingin menjelaskan dari separuh hadis dulu karena hadisnya sangat panjang. Jadi di sini menjelaskan ada beberapa poin. Mohon diperhatikan. Yang pertama, di dalam hadis ini menjelaskan tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia ini. Jadi kalau Allah ingin menciptakan manusia, Allah tinggal berfirman kun fayakun, maka akan terjadi. Nah, berbeda dengan penciptaan Adam dengan penciptaan manusia setelahnya. Karena penciptaan Adam itu Allah menciptakan langsung dari tanah, dari saripati tanah, dan belum ada orang pada saat itu, belum ada manusia yang diciptakan pada itu, hanya Adam lah manusia pertama yang diciptakan. Kemudian kalau untuk seterusnya, karena Nabi Adam sudah mempunyai keturunan karena menikah dengan Siti Hawa dan mempunyai keturunan, dan keturunan itu menikah dan kemudian menjadi banyak, menjadi kumpulan manusia yang banyak. Nah, kemudian kalau di dalam hadis ini menjelaskan bahwa proses terjadinya manusia, proses diciptakannya manusia adalah ada berfase-fase, atau dimulai dari tidak langsung menjadi seorang manusia, tidak, tapi ada fasenya. Ada fasenya, artinya ada dimulai dari berupa apa, kemudian menjadi apa, dan menjadi apa itu ada fasenya. Kalau di sini dijelaskan bahwa ciptaan manusia itu dimulai dari air sperma yang ada di dalam perut ibu, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian setelah itu pada 40 hari berikutnya adalah ditiupkan roh oleh malaikat. Nah, ini adalah yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah fase-fase penciptaan manusia, kemudian yang kedua adalah penentuan nasib, penentuan takdir manusia yang ketika berada di dunia, yaitu ketika manusia di dalam perut itu ditiupkan ruhnya. Ketika manusia diciptakan di dalam perut ibunya, ditiupkan ruh, dan setelah itu maka malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan nasibnya ketika di dunia, untuk menentukan takdirnya ketika dunia. Ada 3, yaitu yang pertama adalah rizkinya. Kemudian yang kedua adalah kematiannya, ajalnya. Kemudian yang ketiga adalah nasib buruk dan nasib baik, kecelakaannya dan kebahagiaannya. Ini yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adalah kematiannya atau ajalnya, yang ketiga adalah nasib baik, kecelakaan, atau nasib jelek, kecelakaan, atau nasib baik atau kebahagiaan ketika berada hidup di dunia. Jadi ini dari penjelasan hadis bahwa ada 2 poin tadi. Yang pertama adalah proses atau fase penciptaan manusia. Yang kedua adalah penentuan takdir. Yang malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan takdir manusia. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adalah ajalnya atau kematiannya, yang ketiga adalah nasib buruk dan nasib baik. Baik anak-anak semuanya, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.